SM Store, amanah dalam muamalah. Yang keenam, lebih singkat lagi. Al-inqiyad lima dallat alaih, yaitu pasrah atau patuh kepada kandungan kalimat la ilaha illallah. Pasrah, patuh, ya. Lawannya adalah tarak, meninggalkannya. Oleh karena itu wajib bagi seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, setelah mengetahui maknanya, maksudnya, dan wajib mencintainya, dia juga harus tunduk terhadap kalimat la ilaha illallah, tunduk terhadap maknanya. Apa maksudnya? Dia harus mengamalkan konsekuensi dari makna la ilaha illallah. Makanya seorang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, dia harus beribadah hanya kepada Allah, berdoanya hanya kepada Allah, istighosahnya hanya kepada Allah, karena semua ini bentuk ibadah. Nazarnya juga hanya kepada Allah, kurbannya juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Ngantuk. Pulang. Gak apa-apa, pulang. Apa sama Abi? Aduh. Makanya gak tidur kamu tadi siang. Baik, kalimat la ilaha illallah. Jadi seperti itu. Jadi orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, pertama dia mengetahui maknanya, harus. Yang hanya mengatakan saja tapi nggak tahu maknanya, nggak sah. Apa bedanya dengan burung kakak tua, ya kan? Dia bisa diajari tapi nggak masuk Islam karena nggak tahu maknanya. Kemudian dia juga harus mencintainya. Konsekuensinya apa? Dia harus benci dengan semua sembahan selain Allah. Kemudian yang nggak kalah pentingnya berikutnya, inqiyad, tunduk dengan konsekuensinya, ya. Karena kalau kita sudah tahu bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka semua bentuk ibadah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Ya, doa, nazar, sumpah, apa saja segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang mengatakan la ilaha illallah, meskipun dia telah melakukan sholat, dia juga haji, tetapi dia memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, maka tidak sah la ilaha illallahnya, batal kalimat la ilaha illallah. Dia mungkin berdoa kepada selain Allah, istighosah kepada Nabi Muhammad SAW, batal ibadahnya, batal kalimat la ilaha illallah. Ini karena ini termasuk syarat sahnya kalimat la ilaha illallah. Kemudian berikutnya yang ke-7, ya, al-qabul al-munafil lirad, menerimanya. Wajib bagi seorang mengatakan kalimat la ilaha illallah setelah mengetahui maknanya, yaitu menerima konsekuensi dari kalimat tersebut, ya, dari kalimat tersebut. Karena Allah Ta'ala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Allah Ta'ala menjelaskan tentang keadaan orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy, apa itu? Sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong. Apa maksud sombong di sini? Mereka tidak tunduk, mereka tidak menerima. Seperti saya sebutkan tadi, pada hakikatnya mereka ini paham. Mereka paham, teman-teman. Seperti saya sebut tadi, mereka orang Quraisy ini ketika diseru la ilaha illallah, mereka paham makna la ilaha illallah, tetapi mereka menolaknya. Mereka tidak menerimanya. Maka pahamnya mereka terhadap la ilaha illallah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam begitu saja. Jadi harus terpenuhi semua syaratnya. Baik. Kemudian yang ke-7, yang enggak kalah pentingnya ini, ya, yang ke-8 sekarang, yang ke-8 yaitu mengingkari atau mengkufuri segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mengingkari segala bentuk tagut, sesembahan selain Allah
Subhanahu wa ta'ala dengan cara melakukan ibadah. Jadi seorang tauhid itu bukan hanya menetapkan ibadah kepada Allah semata, tidak, tapi juga mengkufuri, mengingkari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini oleh karena itu Allah taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang mengkufuri taghut, yaitu mengingkari, mengingkari taghut. Apa itu taghut? Semua yang disembah selain Allah. Semua yang disembah selain Allah itu taghut. Nah, dan dia beriman hanya kepada Allah, maka sungguh dialah orang yang berpegang teguh dengan tali yang kuat, dengan Islam yang benar. Jadi Islam, seorang muslim yang sejati itu dia yang beriman kepada Allah dan kafir kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak membenarkan. Orang-orang membenarkannya sebagai pemberi rezeki, sebagai pemberi keselamatan, sebagai pelindung dari bara bahaya, tapi dia mengkafirnya, mengingkarinya. Apa saja selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak untuk diibadahi. Tidak berhak untuk diibadahi. Ini maknanya. Jadi ini 8 syarat sah kalimat la ilaha illallah. Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua yakin. Yang ketiga ikhlas. Yang keempat apa nih? Sidik, jujur, membenarkan, jujur dan membenarkannya. Yang kelima mahabbah, cinta. Yang keenam tunduk. Yang ketujuh menerima. Yang kedelapan adalah mengkufuri, mengingkari segala peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik.